Hai semuanya, perkenalkan saya Adia Resya. Di sini saya akan memberikan materi tentang penawaran dan hukum penawaran serta asumsinya. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa kalau harga cabai naik, tiba-tiba banyak penjual berbondong-bondong ikut jualan cabai? Atau kenapa saat harga suatu barang turun, toko-toko malah mengurangi stok barangnya? Yap, itu semua berhubungan dengan penawaran dan hukum penawaran. Di video ini, kita bakal bahas tuntas. Apa itu penawaran? Gimana hukum penawaran bekerja? Dan apa aja sih asumsi penting di baliknya? Yuk, simak sampai selesai biar kamu makin jago ekonomi. Kita mulai dari dasar dulu ya, yaitu pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Perhatikan dua kata penting ya, bersedia dan mampu. Misalnya, seorang pedagang ingin menjual 100 botol minuman. Tapi kalau dia cuma punya 20 botol di gudangnya, yaitu bukan penawaran penuh karena dia belum mampu menyediakan semua. Artinya, penawaran itu bukan cuma soal niat, tapi juga soal kemampuan untuk benar-benar menjual barang tersebut di pasar. Dan ingat, penawaran selalu terkait dengan harga. Jadi, ketika kita bicara penawaran, selalu ada kaitannya dengan harga-harga yang berlaku di pasar. Setelah kita tahu apa itu penawaran, sekarang kita masuk hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Artinya, harga dan jumlah penawaran berbanding lurus atau istilah ekonominya hubungan positif. Kenapa bisa begitu? Karena ketika harga naik, keuntungan yang bisa diperoleh oleh produsen juga meningkat. Ini mendorong mereka untuk menambah jumlah barang yang dijual ke pasar. Contohnya gini. Kamu punya peternakan ayam. Harga telur biasanya Rp20.000 per kilogram. Tapi suatu hari harga naik jadi Rp25.000. Apa yang kamu lakukan? Jelas, kamu akan coba produksi dan jual lebih banyak telur karena margin keuntungan kamu bertambah. Sebaliknya, kalau harga anjlok jadi Rp15.000, kamu mungkin akan mengurangi produksi atau bahkan menyimpan telurmu dulu sampai harga membaik. Itulah yang dimaksud dengan hukum penawaran. Untuk memudahkan kita memahami hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, kita bisa lihat dari kurva penawaran. Kurva penawaran digambarkan dalam bentuk grafik di mana sumbu vertikal Y menunjukkan harga barang dan sumbu horizontal X menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan atau kuantitas. Bentuk kurvanya gimana? Kurva penawaran biasanya miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa begitu? Karena semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Misalnya, pada harga Rp10.000, penawaran sebesar 50 unit, dan pada harga Rp20.000, penawaran sebesar 100 unit. Ini menggambarkan bahwa harga dan penawaran saling mendukung satu sama lain. Hukum penawaran itu tidak berlaku secara mutlak loh. Ada satu syarat penting yang harus dipenuhi agar hukum penawaran tetap berlaku, yaitu ceteris paribus.
Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah istilah Latin yang artinya faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi, hukum penawaran hanya berlaku jika semua faktor lain yang memengaruhi penawaran tidak berubah. Nah, apa aja sih faktor-faktor itu? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Biaya produksi. Kalau biaya bahan baku atau tenaga kerja naik, maka produsen mungkin enggan menambah penawaran meskipun harga jualnya naik. 2. Teknologi produksi. Jika ada inovasi teknologi yang membuat produksi lebih cepat dan murah, maka penawaran akan bertambah meskipun harga tetap. 3. Harga barang lain. Kalau petani bisa menanam cabai atau tomat dan tiba-tiba harga tomat naik drastis, mereka mungkin beralih dari cabai ke tomat. Ini membuat penawaran cabai menurun. 4. Ekspektasi produsen. Kalau produsen yakin harga akan naik minggu depan, bisa jadi mereka simpan dulu barangnya dan menahan penawaran sekarang. 5. Jual penjual di pasar. Semakin banyak produsen yang masuk ke pasar, maka total penawaran barang akan meningkat. Oke, sekarang waktunya kita rangkum semua materi hari ini. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, maka penawaran naik, dan jika harga turun, maka penawaran turun. Kurva penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Tapi ingat, hukum ini hanya berlaku jika ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Kalau ada perubahan pada biaya produksi, teknologi, harga barang lain, ekspektasi produsen, atau jumlah penjual, maka kurva penawaran bisa bergeser. Gimana? Sekarang kamu udah lebih paham kan kenapa penjual bisa tiba-tiba rame kalau harga naik? Atau kenapa barang di pasar bisa mendadak berkurang saat harga turun? Semua itu bisa dijelaskan lewat konsep penawaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video materi ekonomi selanjutnya bareng aku Adia Raisya. Semangat belajar dan sampai jumpa teman-teman semua.